Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan rahmat sukacita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan, sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dengan bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Mengawali renungan kita hari ini, bagaimana selama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan para murid, umumnya mereka belum juga paham sepenuhnya tentang kebangkitan. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan menegaskan untuk Maria Magdalena serta semua murid dan termasuk kita semua. Kita sebagai murid dan umatnya diminta siap bertumbuh dan selalu bertumbuh. Maria Magdalena diutus untuk menjadi saksi dan pewarta kebenaran kebangkitan Tuhan. Kita pun sama, diutus untuk menjadi saksi dan mewartakan kebangkitan Tuhan yang sudah kita rayakan hari kemarin di Minggu Paskah. Inilah pertumbuhan yang diharapkan sebagai seorang beriman Kristiani. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Paskah senantiasa membawa makna baru, senantiasa juga membaharui hidup kita sebagai seorang beriman. Pembaruan hidup itu yang diharapkan membawa perubahan dalam hidup kita. Paling tidak membawa suatu penyegaran dalam perjuangan kita sebagai seorang beriman. Hidup baru bukan berarti semuanya serba baru, dari yang tidak ada menjadi serba ada, dari yang miskin menjadi kaya, dari yang sakit parah menjadi sembuh total. Jika terjadi demikian, kita layak untuk bersyukur atas karyanya, karya Tuhan. Paskah membawa pembaruan hidup, Yesus yang bangkit membawa kesegaran baru. Hidup lama kita diterangi dengan sinar kebangkitan yang membawa sukacita. Bersyukur dan bersukacita itulah yang membawa kesegaran baru dalam hidup kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda,
dan para pendengar dimanapun Anda berada, Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dalam susah dan derita, Tuhan senantiasa selalu ada dan hadir untuk mendampingi kita. Permasalahannya apakah kita mau menyadarinya dan membiarkan Allah campur tangan dalam setiap persoalan hidup kita? Ketika kita mengalami sukacita, mengalami sukses, kita juga perlu ingat Tuhan. Ia hadir dalam segala situasi. Pada saat demikian memang kita tidak mengeluh. Makanya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membagikan kabar sukacita itu seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Membagikan sukacita itu pada orang lain, pada orang-orang di sekitar kita, pada keluarga kita, rekan kita, saudara kita, tetangga kita. Kita mewartakan kabar sukacita kepadanya. Dengan demikian biasanya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita memberikan sapaan, senyuman, bertutur kata, bersikap yang bisa membawa berkat bagi orang lain. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, jadi untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif haruslah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Memang hal ini tidak mudah, tetapi juga perlu banyak tantangan. Dan mungkin kita ditolak, namun rasa cinta yang besar kepada Tuhan akan menjadi penyemangat bagi kita setiap kita menyaksikan kebenarannya. Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan, merendahkan hati kita untuk selalu mengikuti Tuhan, pasti kabar sukacita akan kita selalu wartakan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Dengan demikian keberadaan kita semoga bisa membawakan terang dan kabar sukacita untuk sesama kita. Demikian permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, penyelamat dunia, Engkau telah memulihkan kami dengan perayaan Paskah. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu agar kami memperoleh kebebasan yang sempurna, sehingga dapat bergembira di dunia ini, bersukacita bersama dengan orang-orang yang kami temui setiap hari. Dan semoga keberadaan kami sungguh bisa menjadikan berkat bagi orang lain. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.